Demi menghidupi anaknya, janda muda itu terpaksa bersaing dengan wanita desa lain untuk mendapatkan perhatian pria yang lewat, meskipun pekerjaan itu sangat hina. Dia masih harus memberikan setengah dari uangnya kepada pemalas desa. Saat itu, seorang wanita desa dengan wajah penuh riasan tiba-tiba berlari dan memegang tanganmu. Pak, pasang, tuan, ayo pasang. Wanita desa itu tersipu, tetapi dengan keras kepala mengangkat kepalanya untuk menyelesaikan kata-katanya. Pasang adalah bahasa gaul, yang berarti membantu gadis-gadis tunasusila, tetapi kamu tidak tertarik, melepaskan tangan wanita desa itu dan berbalik untuk kembali. Tuan, 10 koin, hanya 10 kain. Anakku akan mati kelaparan. Tuan, aku juga 9 kain. 9 koin untuk memasang dengan tuan. Tidak lama kemudian, setidaknya ada 3 atau 4 wanita desa dengan riasan penuh. Bergegas keluar, bersama-sama mengepung kalian berdua, kamu mengerutkan kening, terlalu malas untuk peduli. Ibu, adik pingsan. Tiba-tiba seorang gadis kecil compang-camping menjulurkan kepala dari gubuk di samping. Matanya penuh air mata keruh, kamu mendongak, hanya melihat gadis kecil itu, hanya tinggal kulit dan tulang. Tanpa alasan yang jelas hatimu terasa sakit, dunia ini benar-benar akan memakan orang. Bawa aku masuk. Wanita desa tadi sangat gembira mendengar itu, buru-buru mengambil sebatang kayu bakar dan dengan putus asa mengayunkannya ke depan, membubarkan beberapa rekan. Setelah masuk ke dalam rumah, wanita desa itu buru-buru memasang senyum canggung, menyalakan lampu minyak tanah yang sangat redup. Dan buru-buru berlari ke sisi seorang anak laki-laki yang linglung, menyisakan sesendok air panas hitam yang perlahan-lahan dituangkan ke dalamnya. Tidak lama kemudian anak laki-laki itu batuk. Dan gadis kecil yang kurus kering, dengan pengertian mengangkat adiknya dan berjalan keluar rumah. Tuan. Aku punya pakaian baru, tunggu sebentar aku akan menggantinya. Ranjang di rumah. Juga baru dibuat, tidak masalah jika tuan kuat. Suaramu tercekat. Jangan terburu-buru. Di mana suamimu? Tahun lalu ada bandit tua masuk desa. Membunuh siapapun yang mereka inginkan. Aku masih mencuci pakaian di tepi sungai. Pakaian belum selesai dicuci suamiku sudah mati. Tuan, apakah kamu mau bisnis ini? 9 koin, 9 koin untuk memasang. Apakah kantor pemerintah tidak mengatakan apa-apa? Kamu memasang wajah dingin, tanganmu gemetar, beberapa orang datang. Tetapi tidak berani naik gunung, mengambil 2 ayam betina dariku dan pergi. Tuan, jangan bertanya lagi. Ayo pasang, melihat anak-anak akan mati kelaparan. Wanita desa tidak peduli si Hu masih di samping, dengan cemas membuka kancing bajunya, tetapi tangan yang sedang membuka kancing itu. Namun, kau perlahan menghentikannya. Kau bisa membawa anak-anakmu ke sisi jalan Sitong untuk membantuku melakukan beberapa pekerjaan. Aku akan memberimu 2 kian perak setiap bulan. Mendengar ini, wajah wanita desa itu memerah. Dulu, pemuda desa yang terkuat. Setiap hari berusaha sekuat tenaga. Jumlahnya juga pas 2 kian. Dia pikir kau sedang berbohong padanya. Di zaman sekarang ini, mana mungkin ada hal baik seperti ketiban rezeki nomplok dari langit, Tuan. Aku menyuruhmu memancang tiang. Kau bawa anak-anakmu makan. Aku tidak akan memungut bayaranmu. Kau berdiri diam. Ekspresi menyedihkan wanita desa di depanmu membuat dadamu semakin sesak. Bukan karena sok suci, tapi karena hati nurani yang baik diinjak-injak. Diinjak-injak hingga berdarah-darah. Aku tidak berbohong padamu. Pergi ke Old Emmaus Field tidak akan membiarkan anak-anak kelaparan. Wanita desa itu gemetar. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus bagaimana. Ibu, adik lapar lagi. Suara gadis kecil yang menangis dari luar terdengar lagi. Kau tidak menghiraukan keraguan wanita desa itu. Kau dan si Hu masing-masing menggendong 1 anak. Berbalik, membuka pintu, dan berjalan menuju pintu masuk desa. Bahkan jika kau bersedia menjadi pelacur desa. Kau harus memperjuangkan sesuap nasi untuk anak-anakmu. Jadi, apa yang masih kau takuti saat ini? Wanita desa itu mengangkat kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia mengambil bungkusan kecil dan mengikuti di belakangmu. Siapapun di desa yang bersedia bekerja di Old Emmaus Field bisa ikut. Kau menoleh ke belakang dan mengatakan itu. Sayangnya, selain wanita desa tadi, ekspresi orang lain dipenuhi ketakutan. Mereka semua bersembunyi di dalam rumah. 5 atau 6 pemalas mengambil batu dari tanah dan dengan marah melemparkannya ke wanita desa itu. Kau bisa menjualnya sendiri di desa. Sekarang, malah harus menjualnya di luar desa. Kau sudah kotor. Masih berpikir untuk dijadikan selir oleh pejabat tuan. Si Hu menurunkan anak itu. Seperti biasa, dia menghunus pedang. Membuat beberapa pemalas itu lari ketakutan. Kau berbalik. Menemukan bahwa wanita desa yang mengikuti itu sudah berlumuran lumpur. Siapa namamu? Tuan, aku. Namaku 11 Niang. Tuan, aku akan segera membersihkan diri. Aku juga membawa pakaian baru. Kau tertegun. Ternyata sampai sekarang. Dia masih menganggapmu sebagai pelanggan yang mencari kesenangan? 11 Niang, mengapa para pemalas itu tidak ingin kau keluar desa? Jika ada orang yang melewati desa dan memancang tiang, orang-orang ini akan mengambil setengah dari uangnya.
Tidak heran tidak bisa bertahan hidup. Bahkan jika melakukan pekerjaan hina, masih harus dipotong oleh calo. Sepertinya kita harus pergi ke desa yang lebih jauh untuk membeli gabah. Tuan, Anda harus berhati-hati. Orang-orang ini memiliki hubungan dengan bandit gunung. Bahkan kepala desa dibunuh oleh mereka. Anda sedikit terdiam. Tanpa sadar, sepertinya kita membuat masalah lagi. Segera Anda kembali ke padang rumput kuda tua. Begitu Anda berhenti, Jiang Chaiwei sudah membawa semangkuk teh dan berjalan mendekat dengan riang. Chaiwei, Anda bawa anak-anak makan sesuatu dulu. Lalu ini namanya 11 niang. Anda bawa dia bekerja bersama. Tatapan takut dari wanita desa, 11 niang, akhirnya sedikit lega setelah melihat Jiang Chaiwei. Melihat kedua anak yang kurus kering itu, mata Jiang Chaiwei memerah dan buru-buru membawa kendi tanah liat. Tepat saat dia akan berbalik untuk mengambil mangkuk, dia menemukan kedua anak itu sudah berjongkok di tanah, menggunakan tangan mereka untuk mengambil bubur di kendi dan memasukkannya ke mulut mereka dengan lahap. Ibu juga makan. Wanita desa itu tersenyum canggung. Juga berjongkok seperti anak-anak, keluarga beranggotakan 3 orang mengelilingi kendi, terus-menerus mengambil bubur. Dalam sekejap, mereka memakannya hingga bersih. Orang-orang yang hadir, bahkan 5 kusir kuda yang agak jauh. Semuanya menghela napas panjang. Di dunia ini, bisa bertahan hidup dengan baik sudah merupakan kemampuan yang luar biasa. Sekarang, bahkan dengan tambahan 11 niang, jumlahnya tidak sampai 10 orang. Masih jauh dari cukup untuk merenovasi seluruh perkebunan. 11 niang, yang sudah mengenakan pakaian baru, berjalan mendekat dengan hati-hati. Anda khawatir dia akan mengatakan sesuatu untuk menggoda, tetapi tanpa diduga 11 niang hanya membuka mulutnya dengan suara kecil. Tuan Tanah, tidak sampai 4 atau 5 li dari desa, ada beberapa keluarga yang pindah. Jika Tuan Tanah tidak keberatan, saya akan memanggil mereka. Mendengar ini, Anda meminta Sihu untuk pergi melihat bersama 11 niang. Saat hari mulai gelap, Sihu mengendarai kereta kuda membawa kembali sekelompok orang. Begitu mereka turun dari kereta dan belum sempat berdiri tegak. Beberapa keluarga yang pindah itu buru-buru bertanya apakah 2 kian perak itu benar. Anda tersenyum dan berkata itu tidak hanya benar, tetapi juga termasuk makan. Setelah perkebunan diperbaiki, mereka juga bisa pindah untuk tinggal. Semua orang setuju untuk tinggal. Anda menyerahkan pengaturannya kepada Chen Sheng lalu berjalan menuju perkebunan. Tidak jauh berjalan, Anda melihat Jiang Chaiwei terengah-engah berjongkok di tanah. Menyadari Anda datang, dia buru-buru menegakkan potongan pohon patah di sampingnya. Anda menyuruhnya meletakkan pohon patah itu dulu. Sulang, saya kuat. Dulu saya bisa memikul 2 pikul kayu bakar. Jiang Chaiwei buru-buru meletakkan pohon patah itu. Berdiri dengan riang di samping. Mulai sekarang, Anda tidak perlu melakukan pekerjaan ini. Datang dan bantu saya mencatat. Jiang Chaiwei terdiam sejenak, seolah tidak berani menjawab, menundukkan kepala dan memilin ujung bajunya. Saat dia memasuki kota Wangzhou, dia sudah menerima nasibnya. Tidak masalah jika dia bekerja keras seumur hidup. Mohon jangan dijual ke rumah bordil, Tuan Su. Saya khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik. Sebagai suami, aku percaya padamu. Kalimat ini membuat Jiang Chaiwei mendongak dengan bingung. Bahkan dirimu sendiri tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kamu mengikuti perkataan Jiang Chaiwei dan tanpa sadar mengucapkannya. Sebagai suami, kata-kata yang sangat mesra. Tuan Su, tenang saja. Saya pasti akan melakukannya dengan baik. Jiang Chaiwei menjawab dengan wajah merah. Baiklah, kalau begitu. Kamu tidak tahu mengapa, hatimu merasa sedikit senang. Saat kamu bersiap mengatur orang untuk berjaga malam. Tiba-tiba kamu menyadari ada yang tidak beres. Melalui pagar, terlihat bahwa saat ini di luar perkebunan. Ada 6 atau 7 bayangan yang mengintip dengan mencurigakan. Tak lama kemudian, seorang perampok bertopeng, memegang mangkuk besar, berjalan cepat ke depan perkebunan. Malam yang dingin di hutan, minta semangkuk air untuk diminum. Melihat ini, Jiang Chaiwei mengambil pisau kayu bakar tua dari gubuk. Dengan gugup dia berlari kecil beberapa langkah, menghampirimu. Kembali, kamu menggertakkan gigi dan berkata, entah sejak kapan pelayan kecilmu ini belajar membawa pisau. Mata Jiang Chaiwei memerah, lalu dia buru-buru kembali ke gubuk, tetapi sesekali mengintip memperhatikan ke arahmu. Kamu mengerutkan kening. Sejak dahulu kala, ada pepatah bahwa pencuri tidak akan pergi dengan tangan kosong. 6 atau 7 perampok ini tidak tahu kekuatanmu, dan tidak ingin kembali ke gunung dengan malu. Jadi mereka berpikir untuk meminta sesuatu. Kamu tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi kamu menyuruh Sihu melemparkan beberapa perak pecahan. Tetapi perampok yang memegang mangkuk itu berteriak dengan marah. Tidak cukup, mangkuknya masih kosong. Kamu dengan dingin menyuruh Sihu dan Chen Sheng untuk memasang busur dan anak panah. Sihu, yang sudah tidak sabar, buru-buru mengambil busur besi dan memasang panah besi. Setelah Sihu dan yang lainnya memasang busur dan melepaskan beberapa anak panah dengan tergesa-gesa, para perampok itu sudah ketakutan dan mundur ke kejauhan. Tuan, para perampok sudah mundur. Chen Sheng mengangkat busurnya dan bersorak.
Sihu juga dengan berani tertawa riang. Lari lebih lambat. Aku akan menembak mati mereka. Namun, kamu tidak begitu optimis. Ditambah dengan urusan desa. Pada dasarnya dendam ini sudah terjalin. Di gubuk kayu, Jiang Chaiwei diam-diam mengambil kembali pisau kayu bakar tua. Menyimpannya kembali di bawah gubuk. Tuan Su, saya juga punya pisau kayu bakar. Jika dia sah, masih bisa digunakan. Kamu berhenti dan berbalik menatapnya. Kamu tahu betul. Karena kurangnya rasa aman, pisau kayu bakar tua ini telah menjadi sandaran Jiang Chaiwei. Dahulu, suku di menerobos perbatasan. Ratusan ribu pengungsi bergerak ke selatan, Jiang Chaiwei membantu ayahnya yang sakit. Tidak hanya harus melindungi jatah makanan, juga harus waspada terhadap gangguan pengungsi. Keluarga kaya, seorang wanita anggun yang mahir bermain musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dalam sekejap mata, menjadi gadis baik yang membawa pedang dan membuka jalan. 2 hari kemudian, ladang kuda tua akhirnya dikelilingi oleh tiang kayu, sebagai desainer renovasi dari kehidupan sebelumnya. Kau punya banyak cara untuk membuat perkebunan ini lebih kokoh. Chen Sheng, ambil lebih banyak kayu tinggi beberapa hari ini. Apa yang ingin dilakukan Tuan Tanah? Membangun menara panah. Jika ada menara panah, tidak hanya bisa melihat dari ketinggian, tetapi juga bisa menembakkan panah dari tempat tinggi untuk melawan musuh. Setelah diatur dengan baik, Aidi kau segera membawa Sihu bergegas menuju kota Wangzhou. Aidi tidak jauh dari gerbang kota, seorang kuli awalnya berdiri dengan bosan. Setelah melihatmu, raut wajahnya langsung berubah, dan dia buru-buru berlari ke belakang, tidak takut pencuri. Khawatir pencuri mengincar Anda, kurasa mereka semua menganggapmu duri dalam daging. Sampai di restoran. Anda berunding dengan Youfu untuk uang muka 50 tael, ekspresi Youfu sedikit tidak senang. Tuan Su. Sekarang Anda tidak lagi tinggal di kota. Tanah pertanian di Sitong Road memiliki sertifikat resmi dari pemerintah, dan saya berencana untuk pergi ke Hezhou untuk mengumpulkan lebih banyak biji-bijian. Pasokan untuk restoran Fugui tidak akan terputus. Youfu terdiam sejenak, dan dari waktu ke waktu menoleh untuk melihat pemandangan restoran yang penuh sesak. Akhirnya menyembunyikan ketidaksenangannya, menghitung sekantong perak dan perlahan meletakkannya di atas meja. Perak ini kuanggap sebagai taruhanku. Jika Anda mati, itu akan dihitung sebagai uang persembahan. Jika saya tidak mati, manajer Yo akan menghasilkan banyak uang. Youfu jarang menunjukkan senyum. Bawa orang, sajikan makanan dan minuman untuk Tuan Su. Namun, pada saat ini, Sihu berlari masuk dengan panik dari luar dengan kedua tangan berlumuran darah. Muge dan Lau Ma ditikam. Kota Wangzhou ini menjadi gelap. Itulah wilayah para preman. Duduk dan minum anggur. Anda tersenyum kecil. Kau masih sempat menuangkan secangkir untuk Sihu. Kau meletakkan cangkir anggur dan menatap dengan penuh minat pada kerumunan orang di depanmu. Para preman dari seluruh penjuru kota berdesakan, ada juga algojo tua yang membawa tongkat panjang. Cara kau menghasilkan uang terlalu cepat. Membuat banyak orang iri. Youfu menghela napas. Kau mengangkat kepala dan meminum secangkir anggur lagi. Manajer Yo, silakan naik ke atas dulu. Jika ada barang yang rusak, Suemyu akan menggantinya. Youfu mengerutkan kening, pada akhirnya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Aku hanya menjual nama baikku. Kau hanya punya waktu 1 batang dupa. Terima kasih. Kau menangkupkan tanganmu. Ekspresinya tetap tenang, sikap ini membuat Youfu, yang sedang berjalan, tiba-tiba terkejut. Tanpa sadar teringat kalimat dalam buku, gunung runtuh di depan, tetapi wajah tidak berubah. Seekor rusa berlari di kejauhan tanpa berkedip, saat itu di luar restoran Fugui. Suara serak M. Aguaizi tiba-tiba meninggi, MUGR, jika kau seorang pria, keluarlah. Bersamaan dengan suara mencaci maki, MUGR, jika kau takut, lebih baik kembalikan 500 tael perak yang kau hutang padaku. Beberapa preman bertubuh besar menerobos kerumunan, Sihu memaki dengan marah dan menghunus pisaunya. Dengan teriakan, Zin Yang Zei, dia hendak membanting meja. Sihu, duduk dulu. Kau perlahan mendongak, melirik kerumunan preman yang padat di luar restoran, sejak hari kau membuat minuman keras ilegal. Kau sudah memikirkan hari ini, di era di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, jika tinjumu tidak cukup keras, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri tegak. MUGR, keluar dari geng membutuhkan 3 pisau dan 6 lubang sesuai aturan. Uangmu dan desa akan disita, hehe, dan juga istri pelayan kecilmu. Kudengar dia cantik, ketika saatnya tiba, setelah diperkosa bergiliran, dia akan dijual ke rumah bordil di utara. 1 roti untuk 1 giliran, kau dengan dingin membanting gelas anggur ke wajah M. Aguaizi, membuatnya meringis kesakitan. Manajer Yo, Tuan sudah cukup memberi wajah hari ini. Youfu berdiri di pagar lantai 2. Menghela nafas dalam diam, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi dengan sedikit kecewa. Angin menghancurkan pohon di hutan, dia masih terlalu muda. Tidak memahami kebenaran ini, haha, M.U. Zaizi. Hari kematianmu telah tiba, M. Aguaizi tampak gembira dan terus memanggil anak buahnya. Bersiap untuk menyerbu masuk dan menyeretmu keluar, kau berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggung.
tiba-tiba mendongak dan tersenyum pada M. Aguaizi. Senyum ini membuat hati M. Aguaizi terkejut. Kau tersenyum dan bertanya. Berani bertanya pada kalian, memaksa warga sipil dan membuat keributan? Kejahatan apa yang termasuk? Tidak hanya M. Aguaizi, tetapi juga si pelempar dan Tuan Lu yang bersembunyi di kegelapan. Mendengar kalimat ini, mereka semua mulai panik tanpa alasan. Tiba-tiba suara pedang terhunus terdengar dari belakang. Si pelempar terkejut hingga wajahnya memucat. Dia menoleh dengan gugup, hanya melihat sekilas. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berteriak dengan keras, "MAR! Suruh orang-orang bubar!" M. Aguaizi dengan curiga melihat ke belakang, panik dan mencoba memanjat tembok tua di samping. Terburu-buru, dia hanya berhasil memanjat 2 langkah, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Di belakang mereka, ada beberapa petugas pemerintah yang dengan dingin memegang DOPU yang terhunus, masing-masing membawa lentera minyak. Kenapa ada petugas pemerintah? Sudah malam. Sahapozi melompat-lompat dengan marah. Setelah berpikir lagi, dia langsung mengerti. Pantas saja kau selalu berdiri tegak tak bergerak. Ternyata kau sudah memberitahu petugas pemerintah. Sialan, ada lebih dari 50 orang. Jika mereka mencoba menerobos dengan seluruh kekuatan, pasti tidak ada masalah. Tapi dia tidak berani. Lagi pula, mereka masih harus mencari nafkah di kota Wangzhou. Jika mereka benar-benar membuat marah pejabat, maka habislah sudah hari-hari mereka. M. Aguaizi di selatan kota, dan juga Sapo. Lengkap sekali. Petugas pemerintah yang memimpin adalah Tian Song. Sebelumnya, dia tidak tahu akan ada orang yang berkumpul untuk membuat keributan. Dia hanya menerima undanganmu untuk makan malam di restoran Fugui. Saat melewati M. Aguaizi, seolah untuk menunjukkan kekuatan, Tian Song membalikkan punggung pedangnya dan tiba-tiba memukulnya. Pukulan itu membuat dahi M. Aguaizi berdarah, dan dia bahkan tidak berani bergerak. Hal itu membuat Sapozi di samping terkejut. Dia buru-buru mengeluarkan sekantung perak kecil dan menyerahkannya kepada Tian Song. Tuan Su, apakah mereka mengembalikan uangmu? Tian Song menoleh dan berkata dengan nada sedikit tidak senang. Mengenai kau yang menggunakan nama besar. Dia tetap merasa sedikit tidak senang. Kau membunuh kudaku yang bagus, yang kubeli seharga 20 tael beberapa hari yang lalu. Kau berkata dengan tenang. Setelah Sapozi mendengar itu, tangannya gemetar. Ekspresinya sangat menyakitkan sehingga dia dengan gemetar mengeluarkan sekantung perak lagi dan menyerahkannya kepada Tian Song. Tian Song menghitung peraknya. Dia menerimanya dengan puas. Pergi kalian semua. Jika terlambat setengah langkah, kalian semua akan diseret ke penjara bawah tanah. Sial. Awalnya, lebih dari 50 orang itu sombong dan tak terkalahkan. Sekarang, mereka saling menginjak dan melarikan diri. Tangisan mereka terdengar di beberapa gang. Seorang preman tua yang membawa tongkat panjang tampak sangat tidak terima dan mengoceh beberapa patah kata. Dia langsung ditebas oleh seorang petugas pemerintah di belakangnya, dan setengah lengannya berlumuran darah. Sahapozi sudah tua dan kakinya pendek. Dia berlari hingga sanggulnya terlepas, terengah-engah dan berteriak. Akhirnya, dia dibantu oleh 2 preman tua. Mereka membawanya ke kereta kuda. Tuan Su, ini adalah uang ganti ruginya. Tian Song perlahan mendekat, tidak mengambil uang perak yang tergantung di pinggangnya, malah menurunkan tangannya. Dengan sedikit menunjuk, kau menyipitkan mata. Hari ini merepotkan saudara Tian. Uang perak ini, anggap saja aku meminta maaf kepada saudara Tian. Kau juga tidak ingin berurusan dengan petugas pemerintah. Namun, untuk menghindari orang-orang seperti M. Aguaizi, kita hanya bisa menggunakan taktik mengadu domba. Saudara Su benar-benar sangat membantu. Tian Song sangat puas, tiba-tiba mendapat begitu banyak uang. Bahkan jika sebagian dibagikan, itu cukup untuk biaya malam di banyak rumah bordil. Ayo, silakan duduk. Yo Zhanggui, tolong tambahkan beberapa hidangan lezat. Yo Fu kembali ke sikap menjilat seorang pebisnis. Hanya saja, diam-diam dia melirikmu, dan matanya tampak sedikit mengagumi. Setelah semua hidangan dan anggur disajikan, kau diam-diam mengeluarkan sekantong perak lagi. Saudara Su, kau terlalu sungkan. Katakan saja jika ada sesuatu, saudara Tian. Wajah Tian Song tersenyum lebih lebar lagi. Baiklah, saya akan langsung saja. Saya ingin akta notaris yang mengizinkan pembuatan busur dan anak panah. Tian Song tiba-tiba terkejut. Mendorong kembali perak itu, wajahnya terasa sakit. Pemerintah sangat ketat dalam mengelola senjata besi. Ini aku tidak bisa membantumu, saudara Tian. Aku ingin membuat busur panah kayu. Kudengar itu busur panah kayu. Ekspresi Tian Song sangat gembira, dengan tergesa-gesa merebut kembali uang perak itu. Tentu tidak ada masalah besar. Aku di sini untuk melindungi perkebunan. Akhir-akhir ini, bandit di sana semakin merajalela. Baiklah, besok aku akan pergi mengajukan permohonan ke pemerintah agar pengesahan disetujui. Wajahmu terlihat sedikit senang. Sebenarnya hatimu lebih dari sekadar senang. Mereka tidak tahu bahwa yang akan kau buat bukanlah busur panah biasa, melainkan busur panjang yang belum ada di dinasti Daji. Saat itu, melindungi perkebunan dan membunuh pencuri pasti akan berhasil. Keesokan harinya, Tian Song, yang telah menerima uang,
segera menyerahkan pengesahan kepadamu. Kamu tidak ingin berlama-lama dan segera meninggalkan kota dengan kereta yang dikemudikan oleh Sihu. Saat ini, Ma Guaizi bersembunyi di kegelapan. Ekspresinya menjadi semakin jahat saat melihatmu. Setelah kalian pergi agak jauh, seorang pria yang tampak seperti orang kaya. Dengan dingin menyilangkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari belakang. Lurah Lu, kau harus memikirkan cara. Orang kaya itu mengangguk, mengikuti arah kereta pergi, perlahan menyipitkan mata seperti rubah. 2 atau 3 hari kemudian, kilang anggur sudah memiliki skala awal. Tidak hanya beberapa menara panah yang baru dibangun. Rumah besar untuk membuat arak dan rumah kayu untuk tempat tinggal sudah dibangun. Sekarang, seluruh perkebunan kilang arak, ditambah para petani kecil. Ada sekitar 20 orang lebih. Kau hanya merasa bahumu berat. Orang-orang di perkebunan ini. Semuanya mengandalkanmu sebagai tuan tanah. Sihu, ambil kereta. Kita harus pergi ke Hezhou. Kau diam-diam pergi ke kereta kuda, tetapi menyadari entah sejak kapan. Jiang Chaiwei sudah menunggu di dekat kereta kuda. Sulang, aku juga ingin pergi. Ini pertama kalinya pergi ke Hezhou untuk membeli gandum. Kau tidak ingin membawa Jiang Chaiwei. Siapa tahu apa yang akan terjadi di sepanjang jalan. Sulang, dulunya aku memiliki 2 orang pelayan yang dijual ke desa-desa dekat Hezhou. Melihat Jiang Chaiwei yang tampak cemas, kau akhirnya mengalah. Baiklah, pergilah. Jika mereka hidup susah, biarkan mereka datang ke perkebunan ini. Terima kasih, Sulang. Jiang Chaiwei sangat gembira. Dia buru-buru membungkuk. Kau merasa sedikit tidak enak. Perasaan canggung ini sangat aneh, jauh lebih baik daripada kedamaian Wangzhou dan Hezhou. Jauh lebih baik, setidaknya tidak ada pengungsi yang mengepung kota. Setidaknya orang-orang yang kami temui di sepanjang jalan. Wajah mereka tidak semuanya pucat pasi. Tiba di jalanan Hezhou, Sihu dengan nyaman mengunyah 2 roti minyak. Mulutnya penuh minyak. Chaiwei, di mana kedua pelayan lamamu tinggal? Sulang, mereka mengirim surat, mengatakan mereka tinggal di desa Youpo, beberapa kilometer dari Hezhou. Jiang Chaiwei berbicara dengan riang, memegang roti minyak, dan hanya berani menggigitnya kecil-kecil. Takut kamu tidak menyukainya. Bahkan ketika memilih hadiah tadi, aku tidak berani mengambil terlalu banyak. Hanya memilih 2 gulungan kain linen biasa. Akhirnya, kamu yang membantu memilih 2 potong daging yang bagus. Kalau begitu, ayo pergi. Kamu menjawab sambil tersenyum. Kamu menghabiskan setengah dupa, total 2 keping perak kecil. Akhirnya menemukan keberadaan 2 pelayan kecil itu. Menikah dengan tukang daging, menikah dengan sarjana. Ini aneh. 10.000 pengungsi dari utara dengan cemas menuju selatan, tidak hanya memberikan darah segar ke industri gelap. Selain itu, banyak pria tua yang belum menikah seumur hidup juga jarang menikahi pelayan. 2 gadis Jiang Chaiwei. Bisa dibilang beruntung karena hanya menjual surat perjanjian dan menikah, dan tidak diculik ke rumah bordil. Sulang, jagal di sana. Nada bicara Jiang Chaiwei sedikit cemas. Nama tukang daging Daji, sama buruknya dengan reputasi seorang berandalan, benar-benar tercemar. Tiba di depan sebuah rumah reot, Sihu menarik ikat pinggangnya agar goloknya terlihat jelas. Baru kemudian mengangkat tangan dan mengetuk pintu kayu reot itu. Pintu kayu didorong terbuka dengan kasar, seorang pria paruh baya berambut acak-acakan. Dengan omelan keluar dari kepalanya. Chunhi ada di rumah, suara Jiang Chaiwei terdengar cemas. Chunhi, oh, wanita jalang itu sepertinya bernama itu. Pria besar itu meneguk minuman keras. Berlari-lari dan duduk di tanah, lalu menunjukkan sedikit seringai. Tetapi jika kalian ingin memasang tiang pancang, agak terlambat. Kemarin baru saja dimakamkan. Wanita jalang kecil itu memiliki takdir yang kotor. Satu penyakit Willow tidak bisa dilewati, lalu berlutut di tempat tidur dan menangis. Menangis selama beberapa hari lalu meninggal. Tuan-tuan, datanglah lagi 2 hari lagi. Aku berencana masuk ke kota dan mencari istri pelayan lagi. Mendengar ini, tubuhmu sedikit bergetar. Jiang Chaiwei di sampingnya sudah memiliki air mata yang mengalir ke pipinya. Sihu, yang sudah tidak sabar. Dengan marah hendak menerjang pria besar itu, tetapi tidak menyangka Jiang Chaiwei sudah mengambil sebuah batu. Dengan mata merah, dia melemparkannya ke arah pria besar yang mabuk itu. Pria besar itu membelalakan matanya, ekspresinya membeku sejenak, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Myuge, apakah aku masih akan memukulnya? Patahkan kedua kakinya. Kamu berjalan mendekat dan membantu Jiang Chaiwei berdiri. Negara akan hancur, kehidupan rakyat sengsara. Dunia yang memakan manusia ini hampir mengunyah tulang-tulang orang sampai hancur. Sulang, Chunhi meninggal. Jiang Chaiwei menopang tubuhnya, menangis dengan sangat menyedihkan. Kamu bisa membayangkan betapa saling pedulinya satu tuan dan 2 pelayan yang melarikan diri dari utara. Pergi dan lihat di ujung desa dulu. Kalimat ini akhirnya membuat Jiang Chaiwei tiba-tiba tersadar. Dia buru-buru berlari menuju ujung desa. Kamu menghela napas, memanggil Sihu dan kalian berdua mengikuti Jiang Chaiwei. Bergegas menuju ujung desa. Jiang Chaiwei dengan cemas mengetuk pintu kayu. Ketika orang di dalam rumah keluar, Jiang Chaiwei langsung menangis bahagia.
Dengan gembira memeluk sosok yang keluar dari rumah, bahkan tubuhnya pun gemetar. Nona, kenapa kamu datang? Wanita yang keluar dari rumah berpakaian seperti wanita desa, celananya masih berlumpur. Sepertinya makanannya tidak enak, wajahnya sudah sedikit pucat kekuningan. Jiang Chaiwei buru-buru mengeluarkan 2 potong kain linen. Memberikannya kepada Xia Shuang. Nona, simpan ini untuk membuat pakaian sendiri. Pelayan sudah cukup jika memiliki pakaian untuk menutupi tubuh. Memiliki pakaian untuk menutupi tubuh, gaun di tubuhnya itu. Kira-kira diubah dari jubah pria, penuh dengan tambalan. Berjalan masuk ke dalam rumah. Xia Shuang masih sering mengangkat kepalanya, melihatmu berdiri di belakang. Dia juga tahu. Nona kita menikah dengan seorang pria kasar. Pria kasar itu adalah orang yang sangat jahat. Sihu berjalan paling belakang, membawa 2 potong daging yang bagus ke dalam rumah. Aroma daging yang menyebar. Akhirnya membuat sarjana tua yang sudah lama duduk di bawah lampu itu buru-buru berdiri. Xia Shuang. Dari mana tamu terhormat ini berasal? Nona kita datang mengunjungi kerabat. Suami. Pergilah membaca buku, jangan terburu-buru. Kamu sudah membacanya seharian. Kebetulan aku sedikit lelah. Sarjana tua itu berjalan maju, jubah sarjana yang sudah diputihkan. Tampak jelas tidak pas lagi. Kau berpikir apakah akan meninggalkan beberapa tael perak sebagai investasi? Sayang sekali, kau melihat dengan jelas, di atas meja buku tua itu. Buku yang terbuka bukanlah kitab klasik, melainkan buku erotis tulisan tangan. Jiang Chaiwei juga bisa membaca, kebetulan melihatnya juga, lalu menoleh dengan wajah yang langsung memerah. Sarjana tua itu dengan tenang menyimpan buku tulisan tangan itu ke dalam sakunya. Awalnya aku ingin pergi ke restoran di kota. Untuk bersukaria dengan banyak teman sekelas, tapi sayangnya badanku kurang sehat. Lain kali saja. Jangan bawa anggur dan daging lagi, aku sering memakannya. Beberapa hari yang lalu, beberapa keluarga kaya di Hezhou mengundangku untuk makan malam, menyantap hidangan daging rusa utuh. Sarjana tua itu berbicara dengan tenang. Seolah-olah itu benar, mendengar ini membuatmu terdiam. Xia Shuang membawa potongan daging itu. Saat itu, dengan ceroboh terlepas dari tangannya, potongan daging itu berguling ke dalam lumpur dan debu, mengejutkan sarjana tua yang tadinya tenang. Dia berteriak aneh, dengan sedih buru-buru membungkuk, mengambil potongan daging itu dan meniup serta menepuknya. Jiang Chaiwei awalnya ingin mengajak Xia Shuang untuk tinggal bersama di perkebunan kilang anggur, tetapi sayangnya sarjana tua itu tampaknya meremehkanmu sebagai seorang kuli. Kamu menghela nafas. Benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar pipi Yuan Chai. Jiang Chaiwei di samping melihat ini. Juga buru-buru bangkit, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, mengikuti suaminya. Menurut adat Daji, jika Yuan Chai tidak setuju, Xia Shuang tidak akan berani pergi ke perkebunan kilang anggur. Tidak lama setelah kalian pergi, Yuan Chai di dalam rumah mencungkil serat daging di antara giginya, mengumpulkan beberapa kelompok. Baru kemudian dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Lain kali ada yang mengirim daging, ingatlah untuk merebusnya sampai empuk sebelum diangkat dari panci. Orang yang tidak tahu akan mengira keluarga kita tidak pernah makan daging. Yuan Chai tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, tentang Xiao Gunfu itu, dia menyuruh kita pergi ke perkebunannya sebelumnya. ID berapa gaji bulanan? Suamiku, Nona bilang sepertinya 1 tael perak. ID Yuan sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Dalam keadaan terburu-buru, ia bahkan menjatuhkan lampu minyak tung di atas meja. ID kamu, kenapa tidak bilang dari tadi? Wajah Xia Shuang terlihat sedih. ID suami yang bilang jangan bergaul dengan Gunfu. Tukang pukul, cepat kejar mereka, 2 tael perak. ID aku harus mematahkan beberapa batang pena untuk mendapatkan 1 tael. Saat Yuan tergesa-gesa keluar dari gubuk, ID berlari ke jalan desa, tetapi tidak menemukan jejak kalian bertiga. Hidungnya terasa perih. ID bintang sastra yang turun dari surga hampir tidak bisa menahan tangis. Saat ini, kamu bersiap untuk langsung pergi ke perkebunan yang lebih besar untuk membeli gabah. ID di sepanjang jalan, bertanya ke 3 atau 4 perkebunan, harganya bahkan setengah lebih murah dari toko beras, tetapi kekurangan tenaga. ID hanya bisa meninggalkan alamat si Tonglu, jalan 4 arah, memberi lebih banyak uang jalan, dan meminta perkebunan ini mengirimkannya dalam 1 atau 2 hari. ID saat hendak memutar kepala kuda untuk kembali ke kota, kamu menemukan bahwa di depan sebuah perkebunan, setidaknya ada lebih dari 20 orang. ID dengan wajah sedih mengetuk gerbang perkebunan, mengetahui bahwa mereka adalah petani penggarap dari perkebunan kecil yang diserang bandit gunung. ID pemilik lama meninggal karena marah, mereka yang tidak punya jalan keluar mengetuk pintu 7 atau 8 perkebunan, tetapi tidak ada yang mau menerima mereka. ID kebetulan kekurangan tenaga, kamu menyuruh mereka datang ke pabrik anggurmu dan membagikan 2 kali makan setiap hari. ID selain itu, setiap bulan membagikan 10 kati gabah, dan juga ada 2 kian gaji bulanan. Mendengar hal itu, di wajah kuning lilin semua orang. ID muncul rona merah kegembiraan. Kami, dari desa Xiaohu, Gunung Lu, lebih dari 23 orang. ID menghormati tuan tanah, suaranya seragam, meskipun masih lapar.
Aidi tetapi sangat nyaring. Kamu sangat senang, sekarang di pabrik anggur dan perkebunan. Aidi telah ada sejumlah besar tenaga kerja baru, dan mereka semua adalah orang miskin yang jujur dan dapat dipercaya. Aidi, aku punya sesuatu untuk dikatakan terlebih dahulu. Kalian semua telah mengakuiku sebagai tuan tanah, makan gabahku. Aidi menerima gaji bulananku, mulai sekarang dalam melakukan sesuatu harus mengutamakan aku. Setelah beristirahat semalam, Aidi, kalian segera kembali ke perkebunan pabrik anggur di Sitonglu. Saat ini, di dalam perkebunan, kamu melangkah maju beberapa langkah. Aidi menginjak sebuah tiang kayu. Aku sudah mengatakan sebelumnya, kita semua adalah orang yang ingin bertahan hidup. Aidi, karena kalian telah mengakuiku sebagai tuan tanah, aku, Su Mu, berjanji kepada kalian, perkebunan keluarga Su ini. Aidi mulai sekarang akan menjadi rumah kalian, punya pakaian untuk dipakai, punya makanan untuk dimakan. Aidi, jika ada uang lebih, kalian juga bisa membelikan istri dan anak-anak kue dan pakaian. Jika bukan karena desakan hidup dan kehilangan tempat tinggal, siapa yang mau hidup seperti anjing? Bolehkah saya bertanya kepada hadirin sekalian, jika ada yang merampas lahan, apa yang harus dilakukan? Pukul saja dia. Si Hu menghunus pedang dan mengumpat. Pukul saja dia. Chen Sheng juga berteriak dengan marah, beberapa kusir sebelumnya. Semuanya tidak menunjukkan rasa takut. Mulut Lau Hu bergetar, mengingat kembali adegan perkebunan yang terbakar sebelumnya. Pukul. Pukul saja dia. Seketika. Lebih dari 20 orang miskin juga ikut tergerak. Di wajah kuning pucat mereka. Samar-samar terlihat keteguhan. Baik, kamu dengan puas turun dari tiang kayu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat orang-orang ini menjadi satu kekuatan. Jiang Chaiwei berdiri agak jauh. Namun meskipun demikian, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang bersemangat itu, tanpa sadar, wajahnya sedikit memerah. Ini sama sekali bukan Algojo hebat. Jelas sekali dia adalah suami anugerah dari surga yang luar biasa. Sekarang seluruh desa Su memiliki sekitar 40 orang, kecuali 6 atau 7 anak-anak. Selebihnya, sebagian besar adalah wanita. Perkebunan yang begitu besar. Hanya ada 15 pria dewasa. Menurutmu, jumlah ini sudah sangat memuaskan. Bagaimanapun, bagi Daji, merekrut pria adalah hal yang paling biasa. Entah berapa banyak pahlawan tewas di bawah tembok perbatasan. Saat ini, Jiang Chaiwei berjalan mendekat dengan gembira. Nadanya bersemangat. Sulang, aku dan 11 Niang telah berdiskusi. Di lahan kosong di tepi desa. Kita bisa membuka lahan, menanam sayuran liar, dan memelihara ikan air tawar. Dibandingkan dengan penampilannya yang kurus dan lemah sebelumnya, periode ini jelas lebih sehat. Di wajahnya yang cantik, ada juga rona merah samar. Sulang, ada apa denganmu? Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku akan berbicara dengan mereka. Bukan itu maksudku. Kamu tersenyum padanya. Lain kali hal seperti ini. Kamu bisa memutuskan sendiri. Sulang, tidak bisa. Aku tidak bisa melampaui batas. Kamu menghela nafas. Meskipun sekarang kamu sudah memiliki kilang anggur dan perkebunan sendiri, tetapi hubunganmu dengan Jiang Chaiwei masih belum banyak berubah. Sepertinya ada jarak tak terlihat di antara mereka, aku menyetujuinya. Ingat, kau cukup mencatat saja, tidak perlu membantu pekerjaan kasar. Hamba menurut Sulang, baru saja selesai berbicara. Jiang Chaiwei juga menyadari suasana tidak enak, wajahnya memerah dan berlari ke belakang. Namun, saat ini kau menyadari di luar perkebunan. Tiba-tiba ada 2 sosok yang berjalan terhuyung-huyung. Tuan, itu 2 pemalas dari desa. Kau sedikit mengerutkan kening. Para pemalas desa ini berkolusi dengan bandit dan menyengsarakan seluruh desa. Sekarang malah jadi kaki tangan. Semuanya, aku menyampaikan pesan dari 2 Raja Gunung Beishan, cepat buka gerbang menyambut tamu. Jika terlambat setengah menit saja, besok akan menyerang perkebunan dan menghancurkan kalian semua. Menyerang? Sekumpulan orang yang tidak terorganisir berani berbicara tentang berperang. Tuan, apa yang harus dilakukan? Chen Sheng bertanya dengan gugup. Kau menoleh ke belakang, melihat orang-orang perlahan berkumpul di perkebunan, ekspresi ketakutan tertulis di wajah setiap orang. Pejabat tidak melawan bandit, dan bandit menindas rakyat. Ini sudah menjadi dinasti yang benar-benar sakit. Tuan muda dari Wangzhou, beraninya kau. Saat perkebunan dirampok, saat itulah kau akan menangis. Tatapanmu menjadi dingin. Sudah waktunya memberi contoh kepada orang-orang di perkebunan. Chen Sheng. Ambil busur panjang. Nada bicaramu agak berat. Waktunya terlalu sempit. Sekarang seluruh perkebunan, di bawah pengawasanmu, hanya membuat 5 busur panjang kayu keras. Ketahuilah, busur panjang jenis ini di generasi mendatang berbeda dengan busur bambu yang populer di Daji. Melainkan badan busur kayu keras yang dibakar, ditekuk menjadi busur raksasa sepanjang lebih dari 1,80 meter. Kau menginjak tali busur. Menarik tali busur, lalu melepaskan tangan dan menahannya dengan erat. Hei! Berani sekali, sungguh berani, Raja Gunung Beishan berkata. 20 tael per kepala setiap bulan. Jika masih tidak diberikan, kami akan membakar perkebunan anjingmu.
Di luar gerbang perkebunan, dua pemalas itu bernyanyi dan menimpali. Suara teriakan itu membuat orang-orang di perkebunan semua menjadi sedikit tidak berdaya. Reputasi buruk bandit Daji sudah lama membuat orang takut. Kau menyipitkan sebelah mata, memutar busur panjang, membidik beberapa saat. Tiba-tiba melepaskan tali busur. Seorang pemalas yang dekat dengan gerbang perkebunan tiba-tiba jatuh ke tanah, mulutnya mengeluarkan jeritan seperti kehilangan orang tua, membuat yang lain ketakutan dan buru-buru memeluk kepala. Bergegas maju, Chen Sheng di samping tertegun sejenak, lalu tenggorokannya langsung mengeluarkan sorakan kegembiraan. Kau berkata dengan dingin, buka gerbang desa, tarik orang itu masuk. Setelah meletakkan busur panjang, Sihu segera membuka gerbang desa dan bergegas keluar dengan marah. Hanya sebentar, seorang pemalas seperti anjing mati diseret ke tanah kosong di desa. Kalian semua sangat berani. Raja Lao Beishan pasti tidak akan melepaskan kalian. Kerumunan orang yang mengepung. Banyak dari mereka masih membawa ekspresi sedih. 11 Niang, yang semula di samping, setelah melihatnya, mengambil tongkat kayu bakar di samping dan memukuli pemalas yang diseret itu dengan keras. Alasan utama mengapa pria di rumah terbunuh adalah karena para pemalas ini membawa bandit gunung ke desa. Dan setelah pria itu meninggal, para pemalas ini memaksanya untuk menjual diri, menguliti dan menghancurkan tulang. Bahkan anak-anak hampir mati kelaparan. Pemalas di tanah berguling-guling kesakitan. Tidak ada lagi kesombongan sebelumnya. Kau menghela nafas dan datang, 11 Niang. Tunggu sebentar. Pegang tongkat kayu bakar berlumuran darah itu. Mata 11 Niang memerah. Setelah mengangguk padamu, dia dengan patuh mundur ke belakang. Kemudian, kau mengetahui melalui penyiksaan yang kejam. Ada 6 atau 70 bandit gunung di Lao Beishan. Raja disebut Hong Dong, wakil raja disebut Lang Pengchun. Keduanya awalnya adalah penembak tombak berkuda dari Kem Utara. Karena perang tidak menguntungkan, mereka menjadi desertir dan melarikan diri ke Sitonglu. Mereka menarik banyak orang dan menjadi raja bandit gunung. Sebagai penembak tombak berkuda dari kamp militer Daji. Bahkan jika departemen militer tidak peduli, petugas pemerintah tidak mungkin berdiam diri, bukan? Terlihat betapa bobroknya fondasi Daji. Ekspresi kerumunan orang yang mengelilingi tanah kosong telah banyak mereda, seolah-olah tindakanmu tadi sangat memuaskan. Terkadang, yang lebih keji dari bandit gunung adalah penjahat yang bekerja sama dengan harimau ini. Kemudian, kau menyuruh Chen Sheng mengatur orang, dengan 3 jam sebagai satu putaran. Setidaknya harus ada lebih dari 4 orang yang berjaga setiap putaran. Jika bandit gunung ditemukan merampok desa, segera pukul gong untuk membangunkan malam. 15 pria muda dan kuat di desa, selama mereka melatih keberanian mereka, akan menjadi kekuatan utama untuk melindungi desa. Kau menggosok kepala yang agak berat, datang dari masa depan. Tanpa latar belakang, tanpa sandaran. Terlalu sulit untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kembali ke gubuk kayu paling tengah, saat kamu hendak masuk, kamu menyadari entah sejak kapan. Pelayan kecil Jiang Chaiwei sudah berada di dalam, membungkukkan tubuhnya yang kurus, untuk menyiapkan tempat tidurmu. Sulang, tempat tidur sudah siap. Wajah Jiang Chaiwei memerah. Saat ini, jika kamu hanya berbicara, dia pasti bersedia untuk tinggal, menikmati malam yang indah. Ini bukan cinta, hanya ikatan tali tak kasat mata. Sulang, saya permisi. Jiang Chaiwei dengan gugup meremas ujung bajunya, tampak sedikit canggung. Kamu berbaring di ranjang kayu, dipenuhi dengan pikiran. Dalam benakmu, sosok kurus Jiang Chaiwei sering muncul, kamu menghela napas dalam diam. Kamu meredupkan lampu minyak tung. Berniat untuk beristirahat. Saat kamu mulai mengantuk, lenganmu terasa dingin. Saat menoleh, dia menyadari ada sesosok tubuh ramping di ranjang kayu. Belum sempat dia berbicara. Sosok itu sudah memeluknya erat. Chaiwei, bukan. Dia mendorong sosok itu menjauh dan buru-buru menyalakan lampu, menyadari bahwa di depannya adalah 11 Niang. Tuan, wajah 11 Niang memerah malu. Bahkan suaranya pun sedikit bergetar. 11 Niang, apa yang kamu lakukan? Tuan, aku sudah membersihkan diri, aku tidak kotor lagi. Tuan, ayo, lakukanlah. Dia terdiam dan mengangkat pandangannya, menyadari bahwa 11 Niang di depannya tidak hanya mengenakan bib merah, tetapi juga mengenakan kain tipis, yang tampak sangat menggoda di bawah cahaya lampu. Tuan, aku tidak akan bersuara, tidak ada yang tahu. 11 Niang tersipu malu, seolah hendak berbaring. Kau langsung mengerti. 11 Niang melakukan ini untuk membalas budi. Bagaimanapun, dalam pemikiran orang zaman dahulu, ada gagasan untuk menawarkan diri seutuhnya. 11 Niang, cepat bangun. Kau menelan ludah. Akhirnya menahan pikiran kotor di benakmu. Ada wanita cantik di depan mata, mengatakan tidak tergerak. Itu pasti bohong. Tuan, aku tidak kotor. Aku sudah mandi beberapa kali. Bukan itu maksudku. Kau menghela napas dan memijat keningmu. Perlahan membiarkan kejernihan di benaknya memenuhi dirinya. 11 Niang, kau tidak perlu seperti ini. Kau bersedia membantuku bekerja,
dan membawa banyak petani kecil, aku sudah sangat berterima kasih. Tuan, jangan-jangan kau tidak suka aku tidak berguna? Aku tidak berguna bagi siapapun, aku hanya ingin membalas budi Tuan. Jika tidak ada Tuan, anak-anakku sudah mati kelaparan. Jika kau benar-benar ingin membalas budiku, tentu saja. Wajah sebelah Niang sangat gembira. Melihat dia akan menutup mata dan berbaring lagi. Bangunlah dulu. Kau merasa sangat tak berdaya. Jika terus begini, cepat atau lambat kau tidak akan bisa menahannya. Jika ingin membalas budiku, bagaimana jika besok kau membantuku memetik lebih banyak rumput rami? Memetik rumput rami? Itu untuk membuat tali busur panjang. Meskipun sudah dipetik beberapa hari ini, jumlahnya masih terlalu sedikit. Aku mendengarkan Tuan. Sebelah Niang juga mengerti, Tuan muda di depannya ini. Sepertinya benar-benar tidak berniat melakukan hal itu. Jika terus berlarut-larut, mungkin hanya akan membuat marah. Kembali dan istirahatlah. Lain kali jangan seperti ini lagi, kau tersenyum pahit. Aku mendengarkan Tuan. Mengenakan kain tipis, sebelah Niang dengan wajah merah baru saja sampai di pintu. Tiba-tiba, sesosok bayangan lain datang, wajahmu terkejut, bangkit dan berjalan ke depan untuk melihat.